Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena karunia dan nikmatnya, alhamdulillah Ami Fikih bisa kembali lagi hadir menemani adik-adik di sana. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan ini adik-adik sampai pula ke kerabat beliau, ke keluarga beliau, juga kepada sahabat beliau, murid beliau, juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillah adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Masya Allah, semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memasuki hari Jumat adik-adik, Masya Allah. Dan sedikit informasi bahwa Izahkid pindah jam tayang mulai hari Jumat, mulai hari ini di hari Jumat di jam 16.30 waktu Indonesia Barat, dan akan berlaku selanjutnya atau seterusnya insya Allah Ta'ala. Baik adik-adik, ngomong-ngomong tentang hari Jumat, berbicara tentang hari Jumat, ada nggak tuntunan Nabi, tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat? Jawabannya ada adik-adik. Mungkin adik-adik sering mendengarkan para ustadz, para kiai, para tuan guru mengingatkan kita supaya kalau hari Jumat jangan lupa ya baca Quran surah Al-Kahfi. Masya Allah. Jangan lupa ya baca Quran surah Al-Kahf. Iya, ternyata itu berdasarkan dalil yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang ada beberapa ulama yang ikhtilaf tentang derajat hadis ini. Namun Syekh Albani rahimahullah menghasankan, mensahihkan hadis berikut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda adik-adik, man qara'a surat al-kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Masya Allah. Barang siapa yang membaca Quran surah Al-Kahf lailatal jumu'ati, di waktu malam hari Jumat. Kan waktu malam itu masuk tatkala maghrib adik-adik, tatkala matahari sudah terbenam, sudah masuk hari Jumat, maka kita disunahkan untuk membaca Quran surah Al-Kahfi. Kata Nabi apa? Siapa yang membacanya pada malam Jumat, maka dia akan disinari adha'alahu, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan al-bait al-atiq, yaitu Ka'bah, antara dirinya dengan Ka'bah. Lantas pertanyaannya, saya sudah membaca Quran surah Al-Kahfi tiap hari Jumat, rutin, tapi kok nggak kelihatan ya mana cahayanya antara aku dengan Ka'bah? Jawabannya, wallahu ta'ala a'lam adik-adik, cahayanya tidak bisa kita lihat. Penjelasan para ulama banyak sekali tentang hal tersebut. Kita tidak bisa melihat cahaya tersebut. Itu keutamaan membaca Quran surah Al-Kahf tatkala malam Jumat. Gimana kalau di hari Jumat? Maka ada satu hadis yang menjelaskan, man qara'a surat Al-Kahf fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Siapa yang membaca Quran surah Al-Kahf? Siapa yang membaca Quran surah Al-Kahf pada hari Jumat fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain, maka dia akan disinari cahaya antara dua Jumat, Masya Allah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Baihaqi, dan juga disahihkan oleh Syekh
Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Sehingga adik-adik tatkala membaca Quran surah Al-Kahf, usahakan, niatkan kita ingin mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapat cahaya, subhanallah. Kita akan dapat cahaya, adik-adik. Semoga adik-adik yang di rumah bisa mengamalkan membaca Quran surah Al-Kahf di rumah, terutama di hari Jumat, insyaallah taala. Semoga dimudahkan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya adik-adik, kisah Nabi Musa yang kita ceritakan sebelumnya, beliau mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Burhanan. Allah jelaskan Nabi Musa mendapatkan 2 mukjizat dalam Quran surah Al-Qasas yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Burhanan, 2 mukjizat. Mukjizat pertama yaitu tongkat Nabi Musa akan berubah jadi ular nantinya. Mukjizat yang kedua, tangan Nabi Musa akan mengeluarkan cahaya putih. Masya Allah. Itu yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Lantas kini Nabi Musa akan pergi, akan kembali ke negerinya terdahulu, negeri Mesir yang sebelumnya beliau ada di negeri Madian. Beliau berjalan ke sana, ke negeri Mesir, pulang ya dengan keluarganya, dengan anak istrinya. Lantas tibalah hari di mana Nabi Musa sudah sampai di kota Mesir. Dan di kota Mesir, adik-adik, bagaimana keadaan Nabi Musa? Nabi Musa yang sebelumnya berlatar belakang pernah punya masalah dengan orang Mesir. Pernah punya masalah dengan suku Kipti. Suku Kipti yang pernah ditinju oleh Nabi Musa dengan tinjuan sekali pukulan langsung tewas adik-adik. Dan dalam jangka 10 tahun barulah Nabi Musa kembali ke negeri yang pernah punya masalah di sana. Maka Nabi Musa merasa takut. Nabi Musa merasa takut adik-adik, jelas. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 33 adik-adik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Wahai Rabbku, ya Rabbi, inni qataltu minhum, aku sebelumnya telah membunuh seseorang. Telah tidak sengaja memukul seseorang hingga tewas. Kemudian Nabi Musa mengucapkan fa akhafu an yaqtulun. Maka aku akan takut, aku takut kalau ada di antara mereka yang membunuhku. Karena dendam mereka, aku pernah meninju, memukul mereka sekali pukulan. Aku takut suatu saat ada di antara mereka yang mengingat kisah tersebut sehingga mereka akan balas dendam kepadaku. Subhanallah. Ia merasa takut. Padahal Nabi terkuat adik-adik. Sekali pukulan bisa langsung tewas suku Kipti tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'ya rida'a yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Karena Nabi Musa ini adik-adik butuh seorang teman, butuh seorang yang lebih fasih berbicaranya daripada dia sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Musa ini kurang pandai dalam berbicara adik-adik. Disebabkan lidahnya ada kecacatan adik-adik. Wallahu ta'ala a'lam. Namun beliau membutuhkan seorang yang lebih pandai untuk bisa berbicara. Apalagi nanti beliau akan berdakwah kepada seburuk-buruk makhluk Fir'aun. Seburuk-buruk makhluk Fir'aun. Maka beliau mengatakan kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, wahai Rabbku, Harun itu lebih fasih, afsahu minni lisana. Ucapan beliau, ucapan dia saudaraku Harun itu lebih fasih daripada aku. Maka utuslah dia, jadikanlah dia seorang nabi. Jadikanlah dia seorang nabi, yusaddiquni, yang bisa membenarkan berita-berita dariku, yang bisa membenarkan, membantuku dalam dakwah. Subhanallah, membantuku dalam dakwah. Dan dijelaskan lagi, inni akhafu
an yukadzibu. Nabi Musa karena lidahnya kurang fasih dalam berbicara, dia takut nanti kalau orang berbicara atau beliau berbicara kepada seseorang, takut dia didustakan. Oh, yang ngomong Musa, dia nggak pandai berbicara. Kami nggak terima dengan dakwahan dia. Masya Allah. Seperti itu adik-adik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika fanaj'alu lakuma sultana fala yasilun ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akuma al-ghawin. Masya Allah. Allah jelaskan di sini. Kami akan membantu saudaramu. Kami akan membantu kalian. Kami akan memberikan kekuasaan yang bagus, yang besar buat kalian. Sultana fala yasilun ilaikuma bi ayatina. Maka berangkatlah kalian, berdakwahlah kalian kepada Fir'aun. Berdakwahlah kalian kepada mereka. Bi ayatina, dengan mukjizat-mukjizat yang telah kami berikan kepada kalian. Dengan mukjizat-mukjizat yang telah kami berikan kepada kalian berdua. Antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Engkau berdua dan juga orang-orang yang mengikuti engkau berdua, al-ghalibun, adalah orang-orang yang menang. Adalah orang-orang yang menang. Masya Allah. Jadi ini jelas adik-adik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada dua nabi ini. Nabi Musa dan Nabi Harun. Alaihimassalam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka berdua. Subhanallah. Disinilah adik-adik kisah tentang Nabi Musa atau rencana Allah Subhanahu wa ta'ala bagi Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun, seburuk-buruk makhluk. Subhanallah. Makhluk yang paling buruk pada saat itu, yang mengaku dia adalah Tuhan. Maka Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk bisa berdakwah kepada mereka berdua adik-adik. Masya Allah. Inilah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Prepare, rencana. Supaya mereka kalau berdakwah jangan langsung terjun tanpa ada burhan, tanpa ada petunjuk, tanpa ada ilmu. Tidak boleh adik-adik. Masya Allah. Jadi dari sini kita ambil beberapa pelajaran adik-adik. Kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adik-adik. Pelajaran yang pertama, bahwasanya dakwah itu butuh seorang pendukung. Butuh orang yang mendukung adik-adik. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau tidak bisa berbicara kepada kaumnya dengan fasih. Maka beliau meminta agar Harun diutus, saudaranya diutus untuk bisa menemani beliau dalam dakwah. Menemani beliau dalam dakwah. Itu yang pertama adik-adik. Yang kedua, tatkala kita berdakwah dengan seseorang, tatkala kita berdakwah dengan sekelompok manusia, pilihlah di antara kita yang mau berdakwah kepada mereka orang-orang yang paling fasih dalam berbicara. Orang yang paling fasih dalam berbicara. Karena kalau fasih, kalau bagus perbicaraannya, maka akan mudah diterima oleh orang. Dakwahnya akan mudah untuk diterima oleh seseorang. Akan mudah diterima oleh seseorang. Kalau kita berdakwah tapi mulut kita atau lisan kita tidak lancar, maka orang akan menganggap, ya Allah, beliau berdakwah aja seperti ini. Gimana kami mau menerima? Seperti itu adik-adik. Seperti itu. Makanya diutus Nabi Harun alaihissalam. Kemudian adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu pelajaran yang kita lupakan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah pernah berbicara secara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah pernah berbicara secara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Dan itu hanya didapatkan oleh orang-orang pilihan adik-adik. Allah berbicara langsung kepada Nabi. Seseorang itu sangat langka adik-adik. Nabi Muhammad alaihissalam juga pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara langsung
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit yang ketujuh. Masya Allah. Mungkin ini adik-adik beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun pada kesempatan kali ini. Pada kisah Nabi Musa pulang ke negeri aslinya, negeri Mesir. Masya Allah, semoga bermanfaat buat adik-adik dan juga pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah TV bersama membangun akhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izzah Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dan nikmatnya alhamdulillah kami bisa kembali lagi hadir bersama adik-adik yang ada di rumah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai pula ke keluarga beliau, ke kerabat beliau, ke sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillah adik-adik, seperti biasa di sesi selanjutnya kita sudah ditemani oleh Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Semoga Ustadz dan juga keluarga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik yang ada di rumah, sebagaimana Ustadz Abdul Qadir dalam keadaan sehat walafiat. Semoga adik-adik yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga adik-adik yang ada di rumah bisa mengikuti kami ya. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz, kita akan membaca Quran surah An-Nazi'at insya Allah Ustadz. 1-20 Ustadz insya Allah. Baik, oke adik-adik, jadi itu kita di kesempatan kali ini atau sesi kali ini kita akan membaca Quran surah An-Nazi'at 1-20 insya Allah. Jadi lebih memudahkan adik-adik untuk berinteraktif nantinya insya Allah. Dan seperti biasa kita persilakan dulu Ustadz Abdul Qadir untuk membaca Quran surah An-Nazi'at. Baru setelah itu kami persilakan buat adik-adik yang ada di rumah untuk membaca Quran surah An-Nazi'atnya di nomor 0821 80 62 3333. Dan persilakan untuk Ustadz Abdul Qadir hafizahullah ta'ala untuk membaca Quran surah An-Nazi'at. Tafadhal Ustadz. Nah, sampai 20 ya. Nah Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه
إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallah. Masya Allah, itu tadi adik-adik bacaan Quran Surah An-Nazi'at 1-20 dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah. Baik, kami persilakan sekarang waktunya adik-adik untuk bisa berinteraktif bersama kami. Silakan hubungi kami di 0821 8062 3333. Baik, ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Iya, dengan adik siapa di mana? Ya, suaranya masih kurang jelas, Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Suaranya kurang ini ya. Iya, kurang jelas. Baik, boleh diulangi kembali. Dengan adik siapa di mana? Silakan. Anissa. Ya, siapa? Sudah lumayan jelas. Coba diulangi kembali, adik. Silakan, dengan adik siapa di mana? Qadarullah, Masya Allah. Padahal sudah ada suaranya ya, Ustaz. Iya, tadi. Ya, sudah lumayan jelas, akan tetapi qadarullah terputus. Nah, Ustaz, mungkin perlu diingatkan kembali buat adik-adik, karena sebelumnya kita tayangnya hari Sabtu, Ustaz. Iya, betul. Ini mungkin diinfokan kembali mungkin kawan-kawan, iya, mungkin adik-adiknya lupa belum ya. tersebar luas mungkin, Iya, Ustaz, betul. seperti itu. Jadi mungkin buat para abi dan umi, silakan beritahukan kepada adik-adiknya, anandanya, anak-anaknya bahwa Izah Kid pindah jam tayang mulai atau setiap hari Jumat di jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan itu berlaku seterusnya insyaallah ta'ala. Jadi dimaklumi sekarang siarannya hari Jumat. Kalau hari Sabtu insyaallah nggak ada lagi gitu. Kalau nyarinya hari Sabtu udah nggak ada gitu. Mungkin ada siaran yang lain mungkin. Iya, Ustaz. Dan nampaknya kita cukupkan pertemuan kita kali ini, Ustaz. Iya, ini mungkin juga Iya, Ustaz. mereka mungkin belum tahu. Ya, mungkin belum tahu, Ustaz. Jadi buat adik-adik, ya, informasikan kepada teman-teman yang lain kalau acara Izah Kid mulai hari ini dan seterusnya akan tayang mulai hari Jumat jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini dan seterusnya insyaallah ta'ala. Dan buat adik-adik tetap istiqomah, semangat dalam membaca Al-Quran. Semoga kita dimudahkan urusannya dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan juga syukran jazakumullahu khairan buat Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala yang sudah bersedia untuk hadir di studio kami, studio Izah TV. Semoga Ustadz dan juga keluarga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga adik-adik yang ada di rumah juga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan di sini. Ami Fikih mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada kekurangan, kendala dan kesalahan. Mohon dimaklumi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.